Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Aep. Ini video pertama saya. Nah, di video ini saya akan menemani teman-teman semua untuk membahas soal-soal tes intelijensi umum yang berhubungan dengan bangun datar dan bangun ruang. Biasanya soal-soal ini muncul di SKD CPNS. Ya, kita langsung mulai aja ya untuk membahas soalnya satu per satu. Soal pertama. Luas permukaan kubus bersisi 3 satuan adalah 2 kali luas sebuah persegi panjang bersisi panjang 9 satuan. Berapa satuankah sisi pendek dari persegi panjang ini? Nah, di soal ini diketahui ada dua bangun, yaitu kubus dan persegi panjang. Hubungan antara dua bangun ini adalah luasnya. Luas permukaan kubus itu sama dengan 2 kali luas persegi panjang. Nah, dari soal ini kita harus membuat atau menerjemahkannya ke dalam bentuk bahasa matematika atau kita buat persamaan matematikanya. Di sini, luas permukaan kubus sesuai dengan data soal adalah 2 kali luas persegi panjang. Setelah dibuat persamaannya, kita masukkan rumusnya. Luas permukaan kubus itu kan 6S kuadrat atau 6 kali sisi kuadrat. Sama dengan 2 kali luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar atau P kali L. Tinggal kita masukkan angkanya. 6 kali, diketahui sisi kubus itu adalah 3, berarti 6 kali 3 kuadrat sama dengan 2 kali. Nah, panjangnya ini, panjang persegi panjang ini kan 9, 9 satuan. Kali lebar, nah lebar yang akan kita cari. Sehingga 6 kali 3 kuadrat kan 9, berarti 6 kali 9 sama dengan 2 kali 9 kan 18, 18 kali L. Jadi 6 kali 9, 54, sama dengan 18 L. Berarti L-nya sama dengan 54 dibagi 18. Jadi L-nya diketahui adalah 3 satuan. Jadi jawabannya B. Ya, soal kedua. Sebuah segitiga sama kaki kelilingnya adalah 36 cm. Panjang alasnya 10 cm. Berapa luas segitiga tersebut? Nah, untuk mempermudah menjawab soal ini, sebetulnya yang udah bisa dengan cara cepat tidak usah menggambar, ya tinggal dikerjakan saja. Cuman bagi yang memang belum terlalu biasa untuk mengerjakan soal seperti ini, ada baiknya kita gambar dulu, biar lebih mengerti. Di sini segitiga sama kaki ABC. Yang namanya segitiga sama kaki berarti kaki-kakinya sama. Di sini kaki-kakinya itu yaitu AC dan BC. Dan alasnya itu AB. Alasnya itu kita tahu di soal 10 cm. Nah, kelilingnya di data soal itu 36 cm. Kita tulis. Yang ditanya berapakah luasnya? Kita tahu rumus luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini alasnya sudah ada kan 10 cm. Tapi tingginya belum ada. Nah, gimana caranya mencari tinggi? Mencari tinggi, step pertama itu kita harus mencarinya dengan bantuan keliling segitiga. Tapi itu belum langsung dapat berapa tingginya. Dengan keliling segitiga, kita bisa mencari tahu panjang BC dan AC-nya dulu atau kaki-kaki segitiganya dulu. Karena kaki-kaki segitiga itu bukan tinggi segitiga. Kita tinggal masukkan angkanya. Kelilingnya 36, tinggal kita masukkan 36 sama dengan AB-nya itu alasnya itu 10 tambah BC. Nah, kenapa ini AC lagi? Karena kita diketahui segitiga sama kaki itu panjang AC itu sama dengan panjang BC. Berarti kita jadikan dua variabel ini menjadi satu variabel agar lebih mudah mengerjakannya. Karena panjangnya sama AC sama dengan BC. Berarti BC sama dengan AC. Berarti AC tambah AC lagi. Jadi 36 sama dengan 10. AC-nya kan jadi ada 2. Jadi tambah 2AC. Nah, berarti 2AC tinggal dikurangkan saja. Ini menjadi persamaan linear satu variabel. 36 kurangi 10. 2AC sama dengan 26. Berarti AC-nya tinggal 26 dibagi 2 yaitu 13 cm. Nah, itu panjang AC-nya atau panjang kakinya. AC 13, BC pun 13. Nah, untuk mencari tingginya kita memerlukan bantuan titik D di sini. Jadi tingginya itu adalah dari C ke D itu karena tinggi itu harus tegak lurus dengan alas. Alasnya kan AB, berarti yang tegak lurus dengan alas itu yaitu CD. Nah, kita pindahkan segitiga sebelahnya itu ACD, kita pindahkan untuk mencari panjang CD.
kita memerlukan bantuan Pythagoras di sini. Berarti tinggi segitiga CD ya. Kita cari CD-nya, CD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AD kuadrat. Kita pakai rumus Pythagoras. CD kuadrat sama dengan AC-nya kan kita udah dapat tadi 13. 13 kuadrat dikurangi AD kuadrat. AD-nya itu tadi 5. Karena setengah dari AB. Nah, AD itu kan setengah dari AB. 5 kuadrat. Berarti CD kuadrat sama dengan 13 kuadrat 169 dikurangi 5 kuadrat 25. CD kuadrat dapat 144. Jadi CD-nya diakarkan. Dapat CD-nya 12 cm. Berarti dapat kita tingginya 12 cm. Nah, sekarang alas sudah ada AB. Tinggi juga sudah ada CD. Tinggal kita masukkan ke rumus luas segitiga. Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Jadi luas segitiga sama dengan setengah kali alasnya kan AB kali tingginya CD. Sehingga tinggal kita masukkan angkanya saja, setengah kali AB-nya itu 10 dan CD-nya itu 12. Tinggal dikerjakan, hasilnya 60 cm persegi. Jadi jawabannya adalah C. Soal ketiga. Nah, di sini berapakah luas persegi ABCD jika kelilingnya adalah 64 cm? Nah, ini sebetulnya gampang. Karena hanya satu bangun ya, yaitu persegi ABCD. Yang kita tahu persegi itu paling simpel. Dia punya rumus keliling sama dengan 4 kali sisi. Nah, kelilingnya di sini kan sudah ada 64. Berarti 64 sama dengan 4 kali sisi. Sehingga sisinya tinggal 64 dibagi 4. Jadi 16 cm. Yang ditanya di soal adalah luas persegi. Tinggal kita masukkan rumus luasnya. Luas sama dengan sisi dikuadratkan atau S kuadrat. Tinggal dimasukkan angkanya, yang tadi didapat S-nya itu 16. Berarti luas sama dengan 16 kuadrat. Tinggal dihitung hasilnya 256 cm persegi. Jadi jawabannya adalah B. Soal selanjutnya. Sebuah persegi panjang, jika panjangnya dikurangi 20% dan lebarnya ditambah 20%, maka luasnya, nah kita tinggal hitung dulu. Yang pertama luas pertama. Luas persegi panjang itu yang kita tahu kan panjang kali lebar. Anggap panjang yang pertama itu P, lebar yang pertama itu L, sehingga luas yang pertama itu adalah panjang kali lebar atau P kali L. Nah, panjang yang kedua itu dikurangi 20%. Jadi panjang dikurangi 20% panjang. Jadi dia tinggal 80%. Lebar yang kedua itu sama dengan lebar ditambah 20% lebar. Jadi 120% lebar. Sehingga luas persegi panjang yang kedua itu adalah panjang 2 kali lebar 2. 80% panjang kali 120% lebar. Sehingga didapat 96% panjang lebar atau 96% dari luas yang pertama. Jadi luas persegi panjang yang kedua berkurang 4% dari luas yang pertama. Jadi jawabannya C. Soal selanjutnya. Sebuah bujur sangkar panjang sisinya adalah 8. Jika X sama dengan 3/2 dari keliling dan Y sama dengan 2/3 dari luas, maka pernyataan yang benar adalah, nah di sini kan kita mencari hubungan antara X dan Y. Nah, X-nya itu sudah diketahui 3/2 dari keliling dan Y 2/3 dari luas. Untuk mendapatkan nilai X ataupun Y, kita harus mencari dulu luasnya berapa, kelilingnya berapa. Nah, bujur sangkar atau persegi, sisinya 8. Luasnya berarti sisi dikuadratkan. Berarti tinggal 8 dikuadratkan, hasilnya adalah 64 cm persegi. Dan kelilingnya adalah 4 kali sisi. 4 kali 8, sehingga didapat kelilingnya adalah 32 cm. Nah, di sini hubungannya kan X itu 3/2 dari keliling. Berarti X sama dengan 3/2 dari keliling, tinggal dimasukkan 3/2 kali 32. Hasilnya 48. Sedangkan Y-nya itu adalah 2/3 dari luas. Y sama dengan 2/3 dari luas, atau 2/3 dari 64, luasnya tinggal dimasukkan
Hasilnya adalah 42,67. Jadi X-nya itu lebih besar dari Y. Atau hubungan yang benar adalah Y kurang dari X atau X lebih dari Y. Jadi jawabannya yang D. Soal selanjutnya. Diameter sebuah lingkaran adalah 2x min 4 cm. Jika kelilingnya adalah 44 cm, berapakah nilai X? Nah, di sini yang diketahui di soal adalah lingkaran dengan diameternya 2x min 4. Kelilingnya 44 cm. Nah, yang ditanya nilai X-nya itu berapa? Nah, untuk mencari nilai X, otomatis karena yang diketahuinya keliling dan diameter, maka kita harus mencari rumus keliling, atau kita harus menggunakan rumus keliling. Kita ketahui rumus keliling dari lingkaran itu adalah Pi kali D. Tinggal dimasukkan angkanya, kelilingnya kan 44. Pi-nya pakai 22/7. Kali diameternya itu tinggal dimasukkan 2x min 4. Nah, tinggal kali silang, 7-nya pindah 7 pindah ruas dari kanan ke kiri menjadi kali, 44 kali 7 sama dengan 22-nya dikalikan dengan 2x min 4. Kurungnya tetap di bawah ya. Nah, sehingga 2x min 4 itu sama dengan 44 kali 7 bagi 22. Nah, 44 sama bagi 20, 44 sama 22 kan tinggal dicoret. 44 bagi 22 itu kan 2. 2 kali 7 didapat 2x min 4 sama dengan 14. Ini belum selesai karena masih dalam bentuk persamaan linear satu variabel. Yang kita carikan nilai x-nya. 2x sama dengan 14 min 4 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi plus 4. 2x sama dengan, tinggal dijumlahkan 18, jadi x-nya adalah 18 dibagi 2 sama dengan 9. Jadi jawabannya A. Soal selanjutnya. Salah satu diagonal belah ketupat panjangnya 3x plus 8 cm. Dan diagonal yang satunya adalah 32 cm. Jika luasnya adalah 160 cm persegi, berapakah nilai x? Nah, di sini yang diketahui adalah bangun belah ketupat. Belah ketupat itu ciri khasnya punya diagonal, yaitu ada dua diagonal, diagonal 1 dan diagonal 2. Di sini anggap diagonal satunya itu adalah 3x plus 8. Diagonal 2-nya itu sudah angka ya, angka pas gitu 32 cm. Nah, di sini diketahui luasnya 160 cm persegi. Kembali yang ditanyakan nilai x. Otomatis x ini akan kita dapat dengan bantuan rumus luas belah ketupat. Rumus luas belah ketupat yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Tinggal dimasukkan angkanya, luasnya kan 160 sama dengan setengah kali diagonal satunya kan 3x plus 8 kali diagonal 2, diagonal 2 nya itu 32. Tinggal, nah 160 sama dengan, setengahnya kita hilangkan, langsung aja kita kalikan setengah dengan 32. Setengahnya dari 32 itu kan 16. 16 kali 3x plus 8. Sehingga 3x plus 8 sama dengan 160 dibagi 16. 3x plus 8 sama dengan 10. Ini persamaan satu variabelnya kita harus selesaikan. 3x sama dengan 10 dikurangi 8. 8-nya pindah ruas ke sebelah kanan menjadi minus. Jadi 3x sama dengan 2, sehingga x-nya adalah 2/3. Jadi nilai x-nya 2/3, jawabannya D. Soal selanjutnya. Luas permukaan sebuah kerucut adalah 4069,44 cm persegi. Jari-jari kerucutnya 16 cm. Berapakah volume kerucut? Nah, di sini di soal diketahui P-nya itu 3,14. Untuk memudahkan, yang pertama-tama ya kita coba gambar dulu ya kerucutnya. Ini garis tinggi kerucutnya atau T. Ini adalah jari-jari kerucutnya atau R. Dan yang miringnya itu adalah panjang garis pelukis kerucut atau S. Nah, di sini diketahui jari-jari kerucutnya itu 16 cm. Tinggi kerucutnya belum ada, garis pelukis kerucutnya juga belum ada. Sedangkan yang ditanyakan volume kerucut. Kita tahu rumus volumenya itu adalah 1/3 kali pi r kuadrat kali T. Nah, yang belum ada itu adalah tingginya. Nah, untuk mencari tinggi, kita butuh mencari S dulu. Nah, mencari S ini dengan bantuan rumus luas dulu. Luas kerucut. Luas kerucut itu kan pi kali R tambah S. Kita masukkan luas kerucutnya
Nah, dimasukkan angkanya, luasnya kan 4069,44 sama dengan pi-nya itu kan 3,14 kali R-nya itu atau jari-jarinya itu kan 16 kali 16 tambah S. 16-nya itu jari-jari lagi, tambah S-nya itu adalah garis pelukisnya atau panjang garis pelukis kerucutnya. Atau yang miringnya itu S ya. Nah, kita selesaikan persamaannya, berarti 16 plus S-nya karena dalam kurung berarti tidak boleh dipisah ya. 16 plus S sama dengan 4069 dibagi 3,14 kali 16. Jadi 16 plus S itu sama dengan 81. S-nya tinggal 81 dikurangi 16. Jadi S-nya dapat 65 cm. Nah, setelah mencari S, baru kita bisa mencari tinggi kerucutnya atau T-nya. Dengan bantuan Pitagoras lagi ya. Kita pindahkan segitiganya. Nah, kerucut ini kita pindahkan sebagian gambarnya menjadi segitiga di kanannya untuk memudahkan mencari nilai T-nya atau tingginya. Tinggi kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat dengan bantuan Pitagoras ya, seperti biasa. Tinggi kuadrat sama dengan S-nya kan 65 yang kita cari tadi, dikurangi 16 kuadrat jari-jarinya. Tinggal diselesaikan, T kuadrat sama dengan 65 kuadrat jadi 4225 dikali 16 kuadrat 256. T kuadrat 3969, jadi T-nya tinggal diakarkan, dapat nilai T-nya itu adalah 63 cm. Nah, setelah dapat tingginya, baru kita bisa cari volume kerucutnya itu berapa. Volumenya, rumusnya kita tulis lagi, sepertiga kali PR kuadrat kali T. Sekarang tinggal dimasukkan angkanya. Sepertiga kali P-nya 3,14, kali R-nya itu 16 dikuadratkan, kali T-nya kan yang dapat tadi 63 cm. Jadi, untuk memudahkan, 63-nya dulu dibagi 3 atau sepertiga dari 63, 21. Nah, dengan 21, 3,14 kali 16 kuadrat. 16 kuadrat itu kan 256. Setelah dikalikan, hasilnya 16.880,64 cm kubik. Jadi, jawabannya D. Ya, soal selanjutnya. Jika X adalah sisi bujur sangkar dengan luas 144 cm persegi, dan Y adalah sisi persegi panjang dengan luas 198 cm persegi, dengan sisi pendeknya adalah 66 cm. Berapakah nilai X kuadrat tambah Y kuadrat? Di sini ada dua bangun. Yang pertama, bujur sangkar. Yang kita tahu rumus luas bujur sangkar itu adalah S kuadrat. Di sini di soal sudah diketahui luasnya 144, tinggal kita pindahkan. Berarti 144 sama dengan, nah sisinya itu di sini X, berarti S-nya itu ganti dengan X kuadrat. Berarti X-nya tinggal diakarkan. X sama dengan akar dari 144. Dapat nilai X sama dengan 12 cm ya. Satu lagi, bangun persegi panjang. Yang kita tahu rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Di sini luasnya sudah diketahui 198. Tinggal dimasukkan angkanya, 198 sama dengan, nah, Y adalah sisi persegi panjang dengan luas 198 dengan sisi pendeknya adalah 66 cm. Berarti kita anggaplah sisi pendek itu lebar. Berarti panjangnya itu kita ganti Y, lebarnya itu 66 cm. Jadi Y-nya itu tinggal 198 dibagi 66. Dapat Y-nya sama dengan 3 cm. Nah, belum selesai sampai di sini. Kan yang ditanyakan nilai dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti tinggal dimasukkan karena X yang udah dapat, Y-nya sudah dapat, tinggal dimasukkan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan X yang diganti dengan 12 kuadrat, Y kuadrat jadi diganti dengan 3 kuadrat. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 144 tambah 9. Jadi hasilnya 153 cm. Jawabannya D. Ya, soal terakhir. Sebuah bejana berbentuk silinder berisi seperlimanya. Jika ditambahkan 6 liter lagi, bejana ini menjadi berisi setengahnya. Berapa liter kapasitas bejana tersebut? Nah, soal cerita seperti ini akan lebih mudah kita kerjakan jika kita ubah menjadi bahasa matematika atau persamaan matematika. Nah, di sini persamaannya, bejana kan berbentuk silinder berisi seperlimanya, berarti seperlima volume. Seperlima volume
atau seperlima V ditambah 6 liter lagi, berarti ditambah 6 saja. Akan menjadi berisi setengahnya, berarti sama dengan setengah dari volume atau setengah V. Ini persamaannya. Nah, biar lebih gampang, persamaan ini kita selesaikan. Jadi biar tidak ada bilangan pecahan, tidak ada perperan, kita kalikan semua bagian dengan KPK dari 5 dan 2. Nah, KPK dari 5 dan 2 itu kan 10. Berarti semua bagian kita kalikan 10. Seperlima V, seperlima kali 10 kan 2, berarti 2V sama ditambah 6 juga dikalikan 10 ditambah 60 sama dengan setengah juga dikalikan 10, karena semua bagian dikalikan 10. Setengah kali 10 yaitu 5V. Nah, menjadi lebih mudah dikerjakan. Dari 60 sama dengan 5V, 2V pindah ruas ke sebelah kanan menjadi minus 2V. 60 sama dengan 3V, dapat V yaitu 60 bagi 3. Jadi volume bejananya itu kapasitasnya itu adalah 20 liter. Nah, itu jawabannya. Ya, semua soal sudah kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua atau bermanfaat untuk semuanya, khususnya untuk teman-teman pejuang CPNS. Mudah-mudahan diberi kemudahan dalam mengerjakan soal-soal khususnya di bagian TIU yang berhubungan dengan bangun datar dan bangun ruang ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.